Ya, sip. Terakhir kemarin kita di pembiasan pada kaca pelan paralel ya kan. Berarti sekarang kita masuk ke pembiasan yang berikutnya, yaitu pembiasan pada prisma. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah pembiasan pada prisma. Nah, apa itu prisma? Nah, ini contohnya saya bawa ya, ini prisma. Oke, prisma itu adalah lensa yang bentuknya kira-kira seperti prisma, tapi prisma yang segitiga dia, kayak atap rumah ya kan. Nah, inilah dia prisma. Oke, jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Saya bikin prismanya warna biru. Ya, prismanya. Nah, ini prisma kita. Jadi posisinya kira-kira kayak gini. Ya, oke. Terus ini namanya sudut pembias. Kenapa? Nanti dia membias kemari. Apa yang terjadi rupanya kalau dipakai prisma? Jadi kalau dipakai prisma, misalnya ada sinar datang dari sini, ya kan? Ada sinar datang dari sini. Gitu. Harusnya, ya kan? Harusnya itu sinarnya kan merambat lurus. Kayak yang kita pelajari kemarin di sifat-sifat cahaya. Cahaya itu merambat lurus gitu. Jadi itu harusnya ke sana. Tapi yang terjadi bukan gitu. Yang terjadi itu cahaya itu keluar dari sini gitu. Jadi perjalanan cahaya dari sini ke sana, ya kan? Dia kemari, terus dia keluarnya di sini. Kok bisa gitu? Ini masih berpengaruh sama hukum Snellius kemarin. Ya, hukum Snellius terhadap pembiasan. Kalau misalnya ini kita bilang indeks bias medianya udara, dan di sini indeks bias prisma. Prismanya mungkin terbuat dari kaca, gitu ya kan? Oke. Kata Snellius di hukum Snellius terhadap pembiasan bahwa sinar datang dari indeks bias yang lebih renggang ke indeks bias yang lebih rapat, nanti cahayanya akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi kalau misalnya di segitiganya, ini garis normalnya kita ambil. Garis normal itu harus siku-siku ya, siku-siku antara bidangnya sama ini ya. Garis normalnya kita panjangkan ke bawah terus garis normalnya ini. Oke, yang namanya sudut datang ini. Kita bilang namanya θ1. Dan ini garis normalnya. Nanti dia ini dia dibiaskan. Tadi kan dia lebih renggang. Sekarang dibiaskan ke yang lebih rapat, θ2 kita lihat. Oke, terus dia sekarang jalannya cahaya dari sini kemari. Oke, sekarang dari indeks bias prisma ke media lagi. Medianya misalnya udara, lebih renggang daripada si prisma. Ya, berarti nanti cahayanya ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kalau bidangnya tadi kemari, berarti garis normalnya itu kira-kira gini. Ya kan? Di garis normal bidangnya. Oke, ini kita sebut namanya θ3, ini kita sebut namanya θ4. Oke gitu, gak apa-apa, ini biar berurut aja. 1, 2, 3, 4 gitu ya kan. Oke, terus tadi kan harusnya kan cahaya kita kan dari sini lurus ke sana, tapi belok kemari. Ini pembelokannya yang ini namanya deviasi. Kita kasih simbol do, ya kan? Dimana do ini adalah deviasi. Apa itu deviasi? Deviasi itu beloknya gitu. Ya, itu adalah pembelokan arah sinarnya. Inilah deviasinya. Ini tadi B. Yang beta ini kita bilang ini namanya sudut pembias atau sudut prisma, boleh. Oke? Dari sini. Jadi yang mau kita cari nanti di sini ya, berapa nilai deviasinya? Bisa. Oke, terus berapa nilai N prismanya? Bisa. Oke, jadi kita mulai dulu dari hukum Snellius. Ya, hukumnya Snellius terhadap pembiasan. Kalau kemarin sudah kita bahas, hukum Snellius terhadap pembiasan itu adalah N1 dikali sinus θ1, ya kan? Kebetulan di sini kita pakai N media, apa? Berarti ini N media dikali sinus θ1, ini sudut datangnya. Oke, ini sama dengan N2, ini N2
ya, n plus 5 kan, dikali sinus theta 2. Nah, ini hukum Snellus. Kita bikin dulu ini sebagai persamaan pertama. Oke? Nah, sekarang saya mau kita tinjau segitiga yang ini. Ini sama ini. Ya, ini. Saya gambar di sini. Tuh. Di sini berarti ada B, ya kan? Terus di sini ada B, terus di sini ada sudut, di sini ada sudut. Oke ya. Kalau kita lihat sudutnya, ini itu kan sudutnya itu yang ini. Oke, sudutnya yang ini. Ini dia tuh. Oke, kalau yang ini kemarin itu kan siku-siku. Berarti ini kan 90 derajat nih. Kalau ini siku-siku, tadi kan kita bilang garis normal itu adalah garis yang terganggu sama bidangnya. Berarti dari sini kemarin itu siku-siku, di sini kemarin juga siku-siku. Kalau gitu apa ini? Sudut ini. Ini kan sudut siku-siku dikurang theta 2. Kita buat. Berarti ini sudutnya 90 derajat dikurang theta 2. Bisa? Oke. Sekarang yang ini sama juga yang ini. Ini dia. Ini dia tuh ya. Tadi sama juga. Ini tadi kan siku-siku kemarin. Berarti ini kan 90 derajat dikurang theta 3. Berarti sudut yang ini adalah 90 derajat dikurang theta 3. Oke, sekarang kita ingat. Dulu waktu SMP belajar tentang segitiga bangun ruang, kalau segitiga itu sudutnya harus 180 derajat. Berarti sudut ini semua harus 180 derajat. Bisa ketemu persamaannya. 180 derajat itu sama dengan ini ya kan? Theta. Oke, terus ini ditambah 90 derajat dikurang theta 2, ya kan? Ditambahkan lagi tambah 90 derajat dikurang theta 3. Kita buka kurungnya. Berarti yang 180 derajat ini kan sama dengan beta 90 tambah 90, 180 derajat kurang theta 2 kurang theta 3. Ada yang kurang ajar, matikan. Ingat ya, kalau ada yang kurang ajar matikan. Ini kurang ajar, mati kau, terkutuklah kau. Iya kan? Oke, ini 0, ini pindah kemari. Berarti kalau kita bikin persamaannya beta itu sama dengan theta 2 dikurang theta 3. Tapi tadi karena dia pindah, berarti jadi positif nih ya. Oke, berarti dapat kita persamaan bahwa beta itu adalah theta 2 tambah theta 3. Ini persamaan 2. Oke, itu persamaan 2. Tadi udah segitiga yang ini. Sekarang kita ke segitiga yang ini. Coba lihat ya, segitiga ini. Ini sama ini. Oke, saya pindahkan segitiganya kemarin. Kira-kira gambarnya gini tadi ya kan? Ini tadi kita bilang deviasi. Sudut deviasi ya kan? Berarti kalau bisa kita bilang sudut yang ini kan sudut garis lurus dikurang ini. Kalau garis lurus itu sudutnya kan 180 derajat. Berarti ini jadi 180 derajat dikurang deviasi. Oke? Sekarang kita tengok sudut yang ini. Ini sama yang ini. Kalau sudut yang ini itu kan seperti ini tuh. Ini dia. Oke? Sudut ini. Tadi kalau kita lihat nih, berarti dia ini garis normal, ini sinar datang. Kalau kita luruskan ke sana, berarti nilai sudut theta 1 yang di sini itu sama dengan yang di sini. Kenapa? Karena mereka sudut yang berseberangan ya kan? Ini kan theta 1. Kalau yang ini sama yang ini theta 1, ini theta 2, berarti kan ini aja. Ini, jadi saya harus ini. Berarti kita aja kan theta 1 kurang theta 2. Berarti ini sudutnya adalah theta 1 kurang theta 2. Sama berarti sama yang ini ya kan? Kalau yang ini, tadi yang ini dari sini kemari sama ini sama, ini theta 4, berarti yang ini aja, itu kan theta 4 kurang theta 3. Berarti ini jadi theta 4 dikurang theta 3. Dah? Sama kayak yang ini tadi, segitiga ini. Ini kan jumlahnya harus 180 derajat. Ini juga sama. Ini jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kita buat 180 derajat itu kan sama dengan ini tambah ini tambah ini. Itu jadi
180 derajat dikurang deviasi ditambah theta 1 kurang theta 2. Oke, ditambah theta 4 dikurang theta 3. Nah, ini kurang ajar ya, berarti ini langsung kita pindahkan kembali ya. Berarti deviasi itu kan sama dengan theta 1 dikurang theta 2 ditambah theta 4 dikurang theta 3, ya kan? Atau kita buat ini jadi ini, kurang theta 3 tambah theta 4. Kalau gitu iya, nggak apa-apa, biar berurutan, biar cantik ya kan? Berarti kalau tadi ini persamaan 1, ini 2, sekarang ini persamaan 3. Nah, jadi untuk mencari deviasi itu theta 1 kurang theta 2 kurang theta 3 tambah theta 4. Yang positif 1 sama 4. Oke? Nah, sekarang kita tengok ya. Deviasi, nah ini ya, deviasi itu adalah pergeseran cahaya. Oke? Ada namanya deviasi minimum. Nah, ini itu deviasinya. Kalau deviasi minimum, apa deviasi minimum? Biasa disebut gini. Itu adalah pergeseran minimal yang terjadi kalau ada sudut. Oke? Jadi di deviasi minimum itu nilainya ya, nilai theta 1 itu sama dengan nilai theta 4. Yang ini sama sudutnya. Berarti kalau ini sama ini sama, nanti ini sama ini juga sama. Berarti theta 2 sama dengan theta 3. Bisa kira-kira coba dipahami. Deviasi minimum itu terjadi kalau sudut datang sama sudut keluar dari prismanya itu sama. Ini cara terjadinya deviasi minimum. Oke? Terus kalau ini sama ya, ini sama juga sama, ya kan? Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau ada deviasi minimum. Boleh kita pakai dari persamaan 2. Dari persamaan 2. Tadi persamaan 2 ini ya. Beta sama dengan theta 2 ditambah theta 3. Kalau theta 2 sama dengan theta 3 sama, berarti beta itu kan boleh jadi theta 2 ditambah theta 2 ya kan? Berarti beta itu sama dengan 2 theta 2. Atau theta 2 itu sama dengan 1/2 dari beta. Boleh. Nih. Dari persamaan 2 juga kita bisa dapat gini. Nah, berarti beta itu sama dengan theta 3 ditambah theta 3. Maka nilai beta sama dengan 2 theta 3. Maka theta 3 sama dengan setengah dari beta. Kenapa? Karena kan sama ya. Oke? Dah. Terus sekarang kita tengok ke persamaan yang mana tadi? Ini. Persamaan yang 3 ya. Dari persamaan 3. Ini biar muat kawan tulisnya. Dari persamaan 3. Persamaan 3 tadi ya. Deviasi itu sama dengan theta 1 kurang theta 2 kurang theta 3 tambah theta 4. Oke, sekarang kita masukkan deviasi minimum. Deviasi minimum sama dengan theta 1 sama theta 4 sama, theta 2 sama theta 3 sama. Oke, kita pakai 1 dan 2. Berarti ini theta 1 kurang theta 2 dikurang theta 3 tadi sama theta 2 sama ya. Ini kurang theta 2 ditambah theta 4 sama theta 1 sama theta 1. Berarti deviasi minimum itu nilainya jadi ini sama ini ya, 2 theta 1 ini sama ini kurang 2 theta 2. Gitu ya. Jadi ini deviasi minimum itu bisa 2 theta 1 kurang 2 theta 2. Tengok ini. Nih. Theta 2 itu berapa? Setengah B. Kalau theta 2 setengah B, berarti nilai deviasi minimum itu jadi 2 theta 1 sudah. Oke, berarti nilai deviasi minimum itu boleh kita tulis ya, 2 theta 2 itu sama dengan B ya kan? Beta. Berarti
2 theta 1 dikurang beta. Oke, ini untuk mencari nilai deviasi minimum. Jadi kalau ada soal tentukan nilai deviasi minimum, ya udah tinggal kita perlu cari sudut sinar datang sama sudut pembiasnya, dapat nilai deviasi minimumnya. Oke, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat dari persamaan ya 2 theta 1 gini. Ini saya pindahin kemari, berarti jika selanjutnya gini. Ini saya pindahkan kemari, nilai deviasi minimum ditambah beta itu kan sama dengan 2 theta 1. Berarti theta 1 ini kan bisa kita buat jadi deviasi minimum ditambah beta per 2. Ini persamaan kecil-kecil, ecek-ecek kita buat. Oke, sekarang kita lihat ya. Dari persamaan yang ini, nih. Oke, dari persamaan 1. Kita ambil persamaan 1. Indeks media dikali sinus theta 1 itu sama dengan indeks bias prisma dikali sinus theta 2. Berarti bisa kita rubah nanti nilainya nih. Maka N media dikali sinus theta 1. Theta 1 ini ya. Itu jadi deviasi minimum ditambah beta per 2 itu sama dengan salah, theta 1-nya. Ini jadi gini. N minimum, N media dikali sinus deviasi minimum tambah beta per 2 itu sama dengan indeks prisma dikali sinus theta 2. Tadi theta 2 kita buat yang ini ya. Beta per 2 dikali sinus beta per 2. Nah, ini persamaannya. Kalau yang dikasih tahu nanti indeks biasnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Aman? Oke. Kita bikin contoh soal muatnya di sini. Ini kita buat ya. Contoh dikasih tahu misalnya gini. Dikasih tahu ini 60 derajat. Oke, terus dikasih tahu sudut datangnya misalnya ini. Oke, dikasih tahu sudut datangnya adalah 45 derajat. Oke, dikasih tahu sudut datangnya 45 derajat. Yang ditanyanya ya, berapa indeks bias prisma? Oke, berapa indeks bias prisma sama deviasi minimum? Yang tanya berapa nilai deviasi minimum? Itu berapa sama indeks bias prismanya berapa? Misalnya itu yang tanya. Bisa kita cari nilai deviasi minimum. Deviasi minimum itu kan ini, ya kan? Langsung aja nilai deviasi minimum itu kan sama dengan 2 theta 1 kurang B. 2 dikali theta 1 kurang B, berarti theta 1-nya adalah 45. 2 dikali 45 dikurang B-nya 60. Berarti ini jadi 90 kurang 60, maka deviasi minimumnya jadi 30 derajat. Itu deviasi minimumnya. Kalau yang tanya indeks bias prisma, kita pakai persamaan yang ini. Bisa ya? Persamaan ini kita pakai ya. Ini nampak ini 30 derajat. Oke, nampak ya? Oke, indeks bias pakai yang ini. N sinus theta 1. Berarti N media. Kalau misalnya ini medianya udara, ini udara ya. N medianya udara. Berarti ini media udara 1 ya. Ingat ya, itu 1. Berarti jadi N media dikali sinus theta 1 sama dengan N prisma dikali sinus beta per 2 ya. Berarti 1 dikali sinus theta 1. Theta 1-nya 45. Sinus 45 derajat sama dengan, ini mau kita cari N prisma dikali sinus daripada berapa B-nya? 60 per 2. 30 ya, langsung aja ya. Berarti ini jadi berapa? Setengah akar 2 sama dengan N prisma sinus 30 setengah. Ini matikan, kurang ajar dari otaknya ya kan. Berarti indeks bias prisma sama dengan akar 2 itu sekitar 1,4. Kira-kira gitu ya. Oke.
Itu untuk materi kita pembiasan pada peristiwa. Nanti kita lanjut sama soal-soal. Oke?